Bingung juga nih, gimana ya strategi yang tepat agar bisa bertahan terus berjalan dalam bidang yang saya pegang. Sedangkan dalam bidang ini sudah mempunyai banyak kompetitor yang memiliki keunggulan berbagai masing-masing. Ya, mungkin saya harus bisa memastikan sumber daya alam yang saya miliki agar bisa bersaing terus. Coba deh, lihat pasar dan konsumennya saat ini, dan ikuti perkembangan yang ada. Sepertinya opsi tersebut akan jauh lebih baik untuk tetap bersaing. Benar juga ya, tapi selain strategi yang harus lebih kreatif, kayaknya kita harus mempelajari tentang data-data yang kita miliki supaya kita mengetahui kebutuhan konsumennya. Ya, betul tuh. Gimana? Sudah dapat solusinya? Belum nih, Fer. Gabung yuk, tadi sudah saya kasih pengantar sedikit. Nah, menurut paman saya, coba lakukan pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan SDM dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaatnya, atau biasa disebut dengan total quality management. Total quality management? Iya, pada penasaran kan? Ya udah kita tanya langsung aja yuk. Yuk. Ayo silahkan duduk. Ayo silahkan. Nah ini Om, teman-teman yang saya ceritakan tadi. Iya. Ayo silahkan duduk, silahkan. Terima kasih Pak. Oke, semuanya perkenalkan, ini paman saya, Bapak Agus Joko Purwanto. Nah, beliau ini adalah Kepala SDM di Universitas Terbuka. Nah, jadi gini Om, mereka ini ingin tahu mengenai total quality management. Jadi apa yang bisa saya bantu? Izin bertanya Pak tentang total quality management, apakah ada pemaknaannya atau bagaimana ya Pak? Oke, jadi sekarang tentang pengertian total quality management. Jadi total quality management adalah suatu sistem manajemen yang digunakan oleh organisasi yang mana sistem itu memfokuskan pada pelanggan. Jadi what customer need, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu fokus dari total quality management. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan itu juga fokus kepada kebutuhan pelanggan, kepada apa yang diharapkan oleh pelanggan. Itulah yang akan dipelajari oleh organisasi, oleh perusahaan, kemudian yang dibutuhkan pelanggan itu dibawa masuk ke organisasi. Oh dia maunya apa gitu. Oh rumah yang tipe sekian, makanan yang rasa sekian, oh model yang gelasnya ukurannya sekian. Itu semua dipelajari dari pelanggan itu, kemudian dirubah menjadi produk. Jadi keinginan pelanggan itu dirubah jadi produk yang diinginkan. Dan kemudian dari situ nanti organisasi atau perusahaan itu akan mengukur apakah yang kita buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah saatnya belum sesuai disesuaikan lagi, pelanggan berubah lagi, sesuaikan lagi. Nah segini terus menerus terjadi penyesuaian produk kita dengan kebutuhan pelanggan. Itu yang kita sebut adalah perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Nah proses itulah yang menjadi model di dalam TQM. Kemudian yang kedua, bagaimana TQM itu supaya bisa menjadi sebuah kebiasaan, bukan hanya sesaat ya, tapi menjadi sebuah budaya kerja. Nah sehingga TQM itu menggunakan strategi. Jadi bagaimana caranya mengetahui pelanggan itu senangnya apa. Kemudian bagaimana membawa keinginan pelanggan itu ke dalam company. Di dalam company keinginan pelanggan itu diolah lagi. Nah diolah lagi, kemudian data dari pelanggan tadi diolah, kemudian itu dikomunikasikan secara efektif di dalam, oh ini loh pelanggan maunya gini. Kepada pihak produksi diomongin lagi, kamu harus bikin produk yang seperti ini maunya pelanggan. Dites, ke pelanggan dikasih, ternyata belum sesuai, sesuaikan lagi. Jadi terus menerus menggunakan data, terus menerus melakukan komunikasi. Nah proses ini dilakukan untuk mencapai kualitas, yang disebut berkualitas kalau yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah ini yang kita sebut kalau itu terus-menerus dilakukan secara otomatis itu namanya menjadi budaya.
budaya kualitas. Jadi bagaimana kita memenuhi kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian itu terus-menerus sehingga aktivitas organisasi itu, aktivitas orang-orang dalam organisasi itu selalu diarahkan kepada pencapaian kualitas yang sama sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Itu yang makna total quality management. Ya, masih ada lagi? Maaf Pak, Iya. kalau untuk mengenai kualitas yang dimaksud itu bagaimana ya Pak? Sebelum sampai pada kualitas yang dimaksud, kita ke TQM dulu ya. Total Quality Management. Sebelum kita bicara Q-nya, kita bicara TQM secara utuh dulu. Nah, total itu kan the whole, keseluruhan. Kemudian quality itu kualitas, derajat, atau tingkat keunggulan barang dan jasa. Jadi keunggulan kita di mana, di? Pada kualitas apanya? Misalnya, perusahaan-perusahaan itu bagus di barangnya, produknya sama dengan kita. Tapi kita akan unggul di proses pengantaran misalnya. Kita akan unggul di waktu tunggunya lebih pendek gitu. Nah ini keunggulan kita. Itulah yang disebut kualitas. Kemudian manajemen itu apa? Manajemen itu how to manage, menghandle, mengelola. Kemudian mengendalikan. Jadi bagaimana sebuah tindakan itu digunakan untuk mengelola. Mengelola apa? Mengelola kualitas. Memberikan arah kepada seluruh orang untuk mencapai kualitas. Jadi ketika ini berlangsung di seluruh organisasi, maka itu disebut total quality management. Manajemen kualitas di seluruh organisasi, total. Nah kemudian kualitas ini apa? Ada 4 hal. Yang pertama, kualitas bisa dimaknai sebagai usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pelanggan berharap ketika Anda pesan sesuatu misalnya ya, akan datang dalam 5 menit gitu. Anda datang 4 menit. Nah, misalnya gitu. Jadi usaha untuk memenuhi keharapan pelanggan atau melebihi. Harapan dia 5, Anda kasih 4 gitu. Nah, mereka akan senang. Nah, kemudian yang kedua, itu mencakup produk ya, produk barang, kemudian jasa, misalnya jasa antaran, kemudian manusianya, sikap kita, kemudian prosesnya, bagaimana proses di dalam itu berkualitas. Proses di dalam itu tidak membuat barang itu jadi cacat. Kemudian lingkungannya. Jadi lingkungan yang kita set, misalnya lingkungan duduk kita. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kualitas. Itu yang bisa kita berikan tingkatan kualitasnya. Yang ketiga, kondisi yang selalu berubah. Suatu saat kita dulu mengatakan kalau kita makan es krim seperti itu berkualitas, enak banget. Tapi kemudian muncul es krim yang lain, ini menjadi nggak berkualitas. Karena muncul tuntutan-tuntutan baru, model pakaian, model sepatu, parfum semua. Itu bergerak terus kan. Nah sehingga yang dulu berkualitas sekarang dianggap tidak berkualitas. Jadi kualitas itu mengacu pada perubahan-perubahan situasi yang perlu kita ikuti. Kemudian yang keempat, kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa jasa, barang, produk, lingkungan, orang itu berubah. Nah jadi perubahan itu perlu kita ikuti. Nah itulah disebut bagaimana kita menciptakan kualitas. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa kompetitif. Nah jadi sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk, barang, dan jasa itu yang kompetitif gitu. Nah ini perhatian kita. Bagaimana supaya kompetitif? Kita tanya terus kepada customer, butuhmu apa? Nah sehingga survei customer itu kan selalu ada tuh. Walaupun produknya sama tapi tiap tahun dilakukan. Dalam upaya apa? Upaya kita memenuhi harapan mereka. Seperti itu. Bentuk rumah, kemudian mobil, warnanya, desain dalamnya, mungkin desain mobil gedeannya sama tapi aksesorisnya berubah. Seperti itu. Itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi itu yang perlu kita tekankan di dalam total quality management. Jadi intinya adalah manajemen itu melihat terus-menerus kebutuhan pelanggan dan melihat lingkungan. Lingkungan ini kan selalu berubah, kebutuhan pelanggan juga berubah. Nah, bagaimana perusahaan mampu, company mampu untuk mengikuti perubahan itu. Nah, sehingga dia perlu strategi, perlu sistem, perlu data. Nah, itu nggak bisa kita menciptakan kualitas, apa ya, saya pengen seperti nggak bisa.
kita udah pengen, udah dibuat barangnya, udah buat jasanya, ternyata nggak sama dengan yang dibutuhkan pelanggan, rugi kita. Nah, yang paling bagus adalah kita tanya mereka, customer maunya apa, kemudian dari situ kita ciptakan apa yang mereka mau. Itu mudah tidak? Nah, sehingga bagian penting dari ini adalah research dan analisis. Research kan dapat data. Data ini kemudian kita bandingkan antara yang dimaui pelanggan dan yang bisa kita ciptakan sekarang. Kalau sekarang masih jauh ya kita dekatkan dengan kebutuhan pelanggan. Itu sehingga di dalam TQM itu mengolah data, kemudian research, pengembangan produk itu menjadi sangat penting. Kemudian uji pasar itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa meet the customer need gitu, memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Dini ya? Iya, Ya, Pak. silakan. Kalau komponen utama dari total quality management itu ada apa saja ya, Pak? Oke, baik. Secara teoritik itu dalam beberapa buku ditulis ada 8. Yang pertama customer focus, total employee involvement, process centers, integrated system, strategic and systematic approach, continual improvement, fact-based decision making, dan communication. Secara cepat saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama customer focus, tadi sudah kita sampaikan bahwa total quality management itu berfokus pada pelanggan. Jadi apa yang dibutuhkan pelanggan itulah yang dipenuhi. Oke, yang kedua total employee involvement. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa meliputi seluruh jajaran organisasi, artinya seluruh karyawan itu dilibatkan dalam proses pencapaian kualitas tadi, mulai dari manajemen paling atas sampai pegawai. Jadi masing-masing punya tugas sesuai dengan kedudukannya. Nah, yang atas tentu tugas yang strategis, yang tengah tugas yang menerjemahkan strategis menjadi action, yang bawah adalah actionnya. Jadi yang bawah ini adalah bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip, prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen atas. Yang ketiga itu proses oriented. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan sistem ada input, proses, output. Nah, di dalam total quality management itu adalah dalam upaya menghasilkan kualitas yang diharapkan pelanggan, maka yang kita garap adalah prosesnya. Bagaimana supaya proses ini bisa menghasilkan produk seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Itu yang kita sebut proses centered, jadi berpusat pada proses. Sehingga ketika nanti ada audit, yang diaudit itu prosesnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah integrated system. Nah, seperti kita tahu di dalam perusahaan, dalam organisasi ada bagian keuangan, produksi, marketing, SDM, itu semua terintegrasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan produk yang memiliki kualitas seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Mudah enggak? Enggak mudah. Itulah tugasnya manajer dengan menggunakan organisasi untuk mengintegrasikan sistem. Jadi kalau Dini tahu sistem itu kan ada sub-subsistem. Jadi kalau organisasi kita pandang sebagai sistem, maka ada subsistem kepegawaian, subsistem keuangan, subsistem produksi, subsistem pemasaran, subsistem pengantaran misalnya. Maka untuk sampai kepada pelanggan, ini semua kan harus diintegrasikan. Nggak bisa ini jalan masing-masing. Keuangan paling penting, produksi paling nggak bisa. Ini semua harus diintegrasikan oleh manajemen dengan menggunakan organisasi. Nah, yang kelima, strategic and systematic approach. Jadi menggunakan pendekatan yang strategis, artinya bertingkat, mulai dari yang paling atas ke bawah, kemudian antar strategi itu diintegrasikan. Kemudian systematic approach, step by step, tapi stepnya itu runtutannya itu diukur dengan betul, ditata dengan betul, sehingga menjadi sistematis. Jadi jangan sampai nanti udah sampai sana, sini lupa gitu. Nah, itu harus ditata betul, mana yang dikerjakan berurutan, mana yang bisa bersamaan. Nah, itu disebut systematic approach. Nah, dengan cara itu maka produk itu kita bisa hasilkan dengan cara-cara yang lebih sistematis. Kemudian manajer bisa memonitor perjalanannya. Kemudian yang berikutnya adalah continual improvement. Jadi salah satu komponen penting dalam TQM adalah perbaikan yang berkelanjutan.
Jadi perbaikan, kan tadi kita sampaikan bahwa lingkungan berubah. Nah berubah itu kemudian perbaikan lagi, perbaikan lagi supaya produk kita sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketujuh, fact based decision making. Jadi pengambilan keputusan yang berdasarkan pada fakta. Pelanggan ditanya, pelanggan maunya apa? Di data dicatat. Nah disitulah sumber untuk kita membuat keputusan. Apa yang dimiliki pelanggan, ukurannya, rasanya itu kemudian dibawa masuk ke perusahaan, itu yang dibuat produknya. Yang terakhir adalah communication. Di ketika kita bicara soal integrated, bicara soal systematic, bicara soal statistik, bicara soal total employee improvement, intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan policy itu. Policy ini disusun dari keinginan pelanggan menjadi produk. Nah, di dalam itulah proses itu kita setel supaya memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, jadi 8 komponen utama TQM ini harus dipenuhi semua supaya kualitas itu bisa dimanage secara total dengan melibatkan seluruh organisasi anggotanya supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, bagaimana cara tahu kebutuhan pelanggan? Kita survei, kita research, kemudian dari situ kita bawa masuk ke organisasi datanya, maka kemudian data itu kemudian kita olah, dikomunikasikan dalam bentuk policy-policy, dilaksanakan, terus diukur. Nah, dari itu kita tahu, oh iya, pelanggan kita sudah terpenuhi. Tapi jangan lupa bahwa keinginan pelanggan itu berubah dengan cepat. Sehingga kita harus tahu bahwa pelanggan itu berubah dengan cepat. Jadi seperti itu ya, yang disebut komponen utama TQM. Sudah cukup dimengerti? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Sebentar ya, saya angkat telepon. Halo? Iya? Oh, udah di depan ya? Oh ya, sebentar ya. Om, udah di depan katanya. Saya antar ke depan deh. Oke. Saya pamit duluan ya. Nanti bisa ngobrol di rumah tentang manfaat TQM dan pilar TQM. Oke ya, saya pamit dulu ya. Ya, oke. Terima kasih. Saya pamit ya.